Ya, kematian itu saya mulai dari kematian. Jadi kematian itu tidak perlu ditakuti. Karena kita mau berani, mau takut, mau setengah berani, mau setengah takut. Kalau kematian datang pasti kita mati. Selesai, kesimpulannya di situ. Ya, karena mitauka ya mati. Jadi berani ki mati, loki mati magati jaki mati, narapi waktu nama tematoki. Jadi yang namanya kematian itu tidak perlu ditakuti. Ya, karena itu sudah pasti. Yang perlu ditakuti itu apa yang mesti saya persiapkan sebelum saya mati. Jangan-jangan belum siap, tiba-tiba kematian datang. Itu yang harus dipikirkan, itu yang harus ditakutkan. Ya, makanya kan Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah, berikan kepadaku yang namanya husnul khatimah. Baca saya dia nak boleh ajalangi. Yang penting suku Tony menuruta menjadi seorang hamba yang baik. Kita telah berusaha semampu kita untuk berbuat yang baik. Ya, kita serahkan sudah sepenuhnya sama Allah. Ya, kematian tidak bisa dihindari, jadi tidak perlu kita takut dengan kematian. Yang perlu kita takuti, jangan-jangan saya tiba-tiba mati, lalu kemudian bekal yang saya bawa itu masih kurang atau gimana. Ya, dalam bahasa Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah membocorkan bahwa orang yang takut terhadap kematian itu hanya orang Yahudi saja. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan kematian yang dihindari untuk disampaikan oleh Nabi kepada mereka adalah orang-orang Yahudi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu bahwa sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya mulaqikum, pasti akan dia mendapatkan kamu. Jadi melo kalau tega mau kemana? Bilang saya mau berlindung. Berlindung kemana? Walaupun fi burujin musayyadah, kata Allah. Sekalipun berlindungnya di balik benteng yang begitu kuat, yang begitu kokoh, kalau kematian datang pasti mati juga. Jadi intinya itu, kita semua tidak perlu takut dengan kematian, tetapi sebagai seorang hamba yang bijak, sayang sama diri kita sendiri, apa yang mesti kita lakukan sebelum kematian itu datang. Jangan mai boleh amat tinggi dan digaga modal. Ya, makanya harus banyak mempersiapkan. Ya, dan tentu saja saya kira jelas apa yang kita akan bawa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, kata Allah. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Tidak ada yang lain. Takwa itu pemaknaannya sangat-sangat luas sekali. Intinya menjadi seorang hamba yang baik itu adalah bagian daripada bekal yang harus kita persiapkan. Ikhlas. Bagaimana kita bisa tahu ini orang ikhlas tidak ikhlas? Allahu a'lam. Itu persoalan hati, niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, datang ke sini mendengar pengajian ikhlas, insya Allah ikhlas. Niatnya pengen ada majelis, ya, bukan karena ada yang lain. Kalaupun ada yang lain, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Tapi yang paling penting itu ikhlas di sini. Artinya semata-mata kita lakukan hal itu karena kita ingin mendapat ridhanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada embel-embelnya yang lain, itu persoalan lain, dan itu insya Allah tidak akan mempengaruhi keikhlasan seseorang. Iya.
Dan sampai saya kasih contoh, datang ke sini, saya ikhlas datang mendengarkan pengajian, dikasih kue, jangan, saya ikhlas. Saya ikhlas. Apakah kalau diambil kuenya itu mempengaruhi keikhlasan? Tidak. Tidak, karena kue itu memang untuk dimakan. Kasihan kuenya itu disiapkan untuk majelis seperti ini daripada matu degagam mantrib basir. Itu contoh kecil saja. Ya, nanti kalau mau dibahas tentang ikhlas pembahasannya luas sekali. Ulama itu ya menulis kitab itu ada yang menulis tentang keikhlasan saja. Jadi luar biasa. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada mukhlis, ada mukhlas. Ya, kalau mukhlas itu betul-betul ya. Saya kasih contoh. Kenapa kau tidak kasih Kak kue? Dia tidak merasa kalau dia tidak dikasih kue tidak dia apa-apa. Padahal kue itu dia sendiri yang bikin. Manakah dia mau ringan dia beli? Itu kalau yang begitu berarti mukhlis. Kalau dia mukhlas, dia rentak dia tidak singgung bahwa ini kue saya yang bikin ya. Nah, pokoknya itu ya serahkan sepenuhnya. Allah sudah tahu bahwa kue itu kita yang bikin. Jadi kalau mukhlas itu tidak perlu Tapi sekali lagi nikmat-nikmat Allah yang diberikan juga itu tidak mengapa kita bicarakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau tujuannya adalah untuk bisa memotivasi yang lain. Saya misalnya orang kaya, contoh nyumbang, diumumkan, Jano sudah nyumbang begini, tapi motivasi untuk orang-orang yang punya juga. Wah, masa ya bawang mano, lolena ikut juga, itu motivasi. Dapat apa begitu? Maka dia tidak ikhlas kalau begitu. Belum tentu juga. Sama maka dia mineral lono itu nih tempusan nah. Mulore paling makan lo cakoro, maka daman kue masubu. Jadi intinya keikhlasan itu hanya manusia yang bersangkutan dengan Allah. Ya. Karena kalau mau dibahas itu memang agak dalam ininya. Saya kira itu. Pada kalau kue medui kalau kue habis dibuka kulitnya, dikupas, diparut, repa-repai kadaruna, diremes iko diwai perak mata jisantang, jadi depai dena dicerita kalau punah depa namanya. Padahal iro depai dena merasa rasana seandainya diga santana, tapi dena maka datang santat tu ye, tapi maka dia bawa agak senang barongko. Pada barongko kau diga santana ke apa? Pada lokai kan? Loka ditumbang, napa di agak sendaro, di belender penya-penyai. Jadi barongko dia nama kada pisang. Tadi kaman rasa-rasa kuro. Ya. Unsur barongko itu terdiri dari pisang kan? Dia naga cuma rasa-rasa cok pedir pisangnya. Tapi pas jadi maka dia barongko dia nama kada pisang. Lanyai pisang, itulah ikhlasnya itu pisang. Dia nak baca itu pisang itu maka mana kada muasanya pisang. Nah yang man rasa-rasa, puranya dipenya-penya diaga ka, jadi melupai ka, itulah ikhlasnya. Kira-kira begitu gambarannya, cara sederhana.